Halo, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Software Solution. Hari ini kita akan belajar mengedit foto di Photoshop. Ini Photoshop yang saya gunakan itu adalah Photoshop CS6. Tidak berbeda dengan yang lama, hanya ditambahi sedikit filter baru sama tampilan aja ya. Kurang lebih sama dengan sebelumnya seperti CS5 ataupun CS3. Cuma lebih ringan aja untuk saat ini. Nah, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana caranya agar mengambil gambar foto objek yang akan kita ambil aja. Jadi backgroundnya dihilangin menjadi tidak ada, dan suatu saat kita gunakan foto ini yang kita ambil hanya gambar di tengahnya aja. Ya, mari kita mulai. Ya. Untuk pertama, kita harus siapkan dulu foto yang akan kita edit. Untuk diambil objek yang akan kita ambil ini, yang kita ambil ini adalah anak kecil ini ya, dan belakangnya ini kita akan hilangin ya, dan kita hilangin, dan nanti saat jadi backgroundnya udah hilang dan hanya anak kecilnya aja. Oke, untuk pertama kali kita ke menu bar yang samping ini ya, di tool-tool yang di samping ini kita hanya cukup menggunakan polygon lasso tool ya, polygonal lasso tool. Ini digunakan buat apa? Buat ngukur dari segi sisi-sisinya di anak kecil ini untuk membuat dia nanti menjadi sendiri tanpa background. Oke, kita mulai. Letakkan, diperbesar dulu ya. Cara untuk membesar dan memperkecilnya yaitu untuk memperbesar foto atau yang ada di pekerjaan Photoshop ini, tinggal kita klik Ctrl spasi terus klik. Nah, dia akan sendirinya dengan besar. Untuk memperkecil yaitu Alt spasi klik. Nah, spasi Alt klik. Nah, dia nanti akan kecil seperti ini. Oke, kita perbesar, dekatkan objeknya biar nanti hasilnya lebih bagus. Pilih tool ini, polygon lasso tool. Oke, tempatkan di mana aja kita akan mulai. Misalkan kita mulai dari sini. Oke, ya, tinggal diikutin aja. Ya, harus teliti ya. Kalau untuk yang pertama kali coba mungkin agak sedikit kaku tangannya karena belum pernah melakukan editing sama sekali. Nah, nggak apa-apa. Ini untuk belajar agar kita bisa ngedit sendiri. Kita bisa bikin sendiri tanpa harus mengandalkan orang lain. Kalau kita bisa sendiri, ngapain harus minta tolong orang lain? Ya. Oke, pelan-pelan. Bagian rumit itu biasanya emang di telinga seperti ini. Klik penempatannya, yaitu ketika objeknya udah pas, tinggal diklik seperti ini aja. Dia akan secara otomatis mengunci di satu sisi yang bakal kamu pakai. Nih kayak gini. Kalau kalau untuk sisinya udah pasnya di sini, tinggal diklik sini aja. Klik sini. Nah, dia akan seperti ini. Nah, terus lagi. Nah, sampai membentuk pola sesuai dengan sisi-sisi muka si anak ya.
Kalau udah terbiasa nanti enak, teman-teman. Seperti ini. Kalau udah terbiasa itu enak, tinggal memposisikan aja. Nah, ini tangannya ketutup ya, jadi kita ngambilnya apa, diambil semua aja. Nanti di tengahnya ini kan lagi megang stang motor nih. Nah, kalau jago ngedit nanti bisa itu dibuat eh apa namanya, foto-foto yang kreatif, yang di tangannya bisa diganti tongkat, bisa diganti apalah sesuai keinginan kalian. Oke, kalau udah selesai seperti ini, kita tetap lanjut karena kan bagian sisi yang sebelah sini kan belum, baru sisi sebelah kanan. Nah, kita langsung ngikutin perbesar bagian bawah. Cara untuk menggeser ini kan lebih besar, bisa secara manual kayak gini. Kalau secara manual nggak bisa ya, karena ini masih detek di poligonal. Jadi pencet spasi, berubah tangan seperti ini, tinggal diklik geser ke kanan. Nah, kan seperti ini, kiri kanan kiri kanan. Nah, setelah udah sesuai dengan eh, apa namanya, untuk gambarnya, oke, kita klik-klik bagian kosong yang di bawah ini, terus arahkan lagi ke tempat si adiknya. Oke, kita lanjutkan. Ini tangannya ditekuk ya, bukan bukan nggak ada tangan, tapi ditekuk itu tangannya sama si anak. Ada, tinggal diteruskan aja, jangan di skip dulu ya, karena ini nanti ada bagian-bagian penting untuk finishingnya. Oke, hampir selesai. Mungkin ada cara mudah ya, seperti untuk editing-editing sekarang ini banyak cara mudah untuk menghilangkan background, itu mudah, nggak hanya ini. Ini adalah salah satu pilihan menggunakan Photoshop yang biasa saya gunakan. Bisa teman-teman nanti pakai di rumah, karena menurut saya lebih bagus pakai Photoshop ini sih. Karena apa? Eh, Nanti bisa lihat sendiri hasilnya ya. Oke, perbesar lagi. Oke, hati-hati karena lengkungannya beda-beda. Oke, setelah sampai sini teman-teman
jangan sampai menyentuh titik awal mulai kita tadi mengedit ya. Kalau kita mengulai awal titik mulai seperti ini, nah ada tanda bulatnya di situ, dia yang akan ke apa namanya, ke blok nanti muka si anaknya, bukan si backgroundnya. Bagaimana cara untuk menghilangkan untuk backgroundnya yang kebuang atau ke blok? Gunakanlah putar balik seperti ini ya. Kita kecilkan lagi, jangan sampai ini jadi satu ya, jadi satu seperti ini langsung, karena dia akan ngeblok si anak. Oke. Nah seperti ini, ambil di bagian kosong seperti ini, set, terus lagi klik, 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 menghilangkan background semuanya, klik. Ini dilewatin batas kayak gini tidak apa-apa, klik. Ketika semuanya sudah keblok bagian backgroundnya ya, bagian backgroundnya ini udah keblok, otomatis dia akan di dalam lingkaran ya. Nah setelah kayak gini, baru teman-teman kalau sudah keblok semua backgroundnya, baru teman-teman hubungkan ke kita pengerjaan awal tadi, maka hasilnya tadi nanti coba ya kita klik set. Nah akan seperti ini. Yang keblok itu bukan bagian dari si adiknya ini, tapi di bagian backgroundnya, karena kita akan menghilangkan backgroundnya, bukan menghilangkan adiknya, ya kan. Nah ini kan terus kita menuju ke layar. Oke, di layar kita melihat background si adik masih terkunci. Cara simpel saya, nggak usah pakai cara susah ya, ini tinggal diklik kanan aja, duplicate layer. Oke, bagian background kita hapus saja karena kunci nanti nggak bisa kita edit. Oke, dihapus saja. Setelah itu di sini menuju ke bawah ada bagian create new layer, klik aja. Oke, dan pastikan new layer ini bersifat transparan seperti ini ya, agar posisi letak dari si adik ada di depan layar, layar diklik drag ke bawah. Nah posisikan si background itu di posisi atas dan layarnya di posisi bawah. Oke, setelah itu klik background copy, habis itu delete. Nah jadi teman-teman, untuk menghilangkan blok rank, apa namanya ini, rectangle ya kalau nggak salah. Nah rectangular, untuk menghilangkan rectangular ini teman-teman bisa langsung klik Ctrl D. Nah maka hasilnya akan seperti ini, akan seperti ini ya teman-teman, akan seperti ini. Lebih bagus, lebih rapi karena kita tadi pakainya dengan teliti ya. Kalau misalkan ada masih terlihat seperti ini yang agak di pinggir-pinggirnya ini masih ada kehitam-hitaman, menuju ke tool blur tool, diklik aja, strength-nya diatur 50% aja ada apa-apa, terus arahkan ke bagian tangan kecil. Kalau dikecil gesek, nanti dia akan hilang dan akan lembut seperti ini. Ini hasilnya akan bagus teman-teman. Nah bagaimana cara untuk hasilnya, karena ini kan baru hasil dari selesai dari pekerjaan Photoshop. Bagaimana cara untuk menyimpannya agar itu bisa terlihat fotonya saja ya. Ini bukan background putih, bukan background putih ya teman-teman, tapi transparan, dimana nanti kalau dipakai yang keambil hanya si anaknya aja, jadi backgroundnya itu nggak ngikut baik putih ataupun apa, dia transparan. Nah setelah itu kita akan save, pilih file, klik file, save as ya. Nah ini sudah saya namakan sunat ini. Pilih untuk format penyimpanannya, yaitu ganti PNG ya. Oke, klik namanya sunat PNG ya, sunat PNG, terus tinggal save.
compression, smell slow, interlace, none, yes, oke. Ya, kita tinggal ngelihat hasilnya. Lihat hasilnya ada di sini. Tunat. Akan seperti ini teman-teman. Nah, ini bukan background putih, tapi di apa namanya, bagian untuk backgroundnya itu udah transparan. Kita coba masukkan ke PowerPoint. Ini pas saya ngedit untuk pembuatan undangan ya. Mau saya jadikan apa namanya, salah satu video saya yang saya buat dari PowerPoint ya. Kita akan coba aja sunat. Oke, masukkan ke PowerPoint. Dia akan hanya anaknya aja. Nah, anaknya aja. Jadi nggak ada background putihnya, nggak ada itunya. Nah, ini bisa megang D-nya ini, biar dia bisa duduk. Oke, megang D-nya biar dia bisa duduk. Bentar, bentar, ini agak rumit. Ini front. Oh, frontnya dari situ. Front, front, front. Nah, akan seperti ini. Cakep teman-teman. Nah, akan seperti ini. Jadi hasilnya akan bagus seperti ini. Tidak ada namanya untuk apa namanya, untuk kelihatan seperti kayak ada bekas-bekasnya gitu. Ini cara teman-teman ya teman. Untuk apa namanya, untuk cara editing ambil foto atau objek yang kita buat dari Microsoft tadi. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Nantikan lagi untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Ya, bisa request di komentar nanti, eh, jika saya bisa akan saya posting. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.